Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya, Mari Agustini, partner dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas lebih dalam berkenaan dengan aspek perpajakan atas usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM. Dan penting untuk kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pembahasan UMKM akan disampaikan dalam dua part atau dua sesi yang berbeda. Maka dari itu, terus ikuti dan simak perkembangan terkini terhadap pembahasan yang akan kami bawa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon bantuan dan dukungan dari rekan untuk klik, subscribe, like, dan share channel kami. Terima kasih atas dukungannya. Sektor UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional PDB sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Tak pelak UMKM menyimpan potensi pajak yang dapat digali lebih optimal. Akan tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait aspek perpajakannya, terlebih dahulu saya mengajak untuk kita memahami kriteria umum dari UMKM itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM didefinisikan menjadi 3 bagian, yakni kriteria usaha mikro, kriteria usaha kecil, dan kriteria usaha menengah. Yang pertama, kriteria usaha mikro adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, kriteria usaha kecil adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Lalu yang ketiga, kriteria usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Sementara itu, terdapat perbedaan kriteria terhadap UMKM menurut perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 23 tahun 2018. Wajib pajak UMKM sendiri dapat dikategorikan sebagai WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Dalam pokok ketentuan PP 23/2018 diatur juga mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak maupun jangka waktu pemanfaatan tarif pajak WP UMKM. Subjek pajak menurut PP 23/2018 yakni meliputi pertama WPOP, kedua WP badan tertentu seperti koperasi, CV, firma atau PT dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah per tahun pajak. Adapun subjek pajak yang dikecualikan daripada ketentuan PP 23/2018 ialah A. WP yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. B. WP badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance. C. BAT. Atau D. CV firma yang dibentuk. Beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Ketentuan mengenai objek pajak menurut PP 23/2018 ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tidak melebihi 4 miliar 800 juta rupiah dalam 1 tahun pajak kecuali
A. Jasa sehubungan pekerjaan bebas. B. Penghasilan di luar negeri. C. Penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri. D. Penghasilan yang bukan objek pajak. WP UMKM wajib menyetor pajak 0,5% dari omsetnya setiap bulan. Tarif 0,5% ini bersifat final dengan tujuan mempermudah pelaku UMKM dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Walau demikian, ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami sebelumnya. Dalam pengenaan pajak penghasilan, PPh final bagi WP UMKM terdapat jangka waktu untuk penggunaan tarif tersebut, yakni A. 7 tahun pajak bagi WP orang pribadi. B. 4 tahun pajak bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan C. 3 tahun pajak bagi WP perseroan terbatas. Jangka waktu yang dimaksud dimulai sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini atau tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Bila wajib pajak memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum, maka wajib melakukan pemberitahuan kepada DJP. Berkenaan dengan mekanisme pelunasan pajaknya, dapat dilakukan penyetoran sendiri oleh WP atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut. Terdapat beberapa catatan berkaitan dengan pengenaan PPh final untuk UMKM. Pertama, tidak wajib setor PPh pasal 25 bagi WP yang masuk kategori PP 23/2018, tidak wajib menyetorkan PPh pasal 25 kembali. Ketidakwajiban ini harus memenuhi syarat yang ada, yaitu bila mana seluruh penghasilan yang diperoleh WP sudah terkena tarif PPh yang bersifat final. Untuk mengetahui penghasilan apa saja yang dikenai PPh bersifat final, dapat dilihat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua, satu-satunya PPh bersifat final yang dikenakan terhadap subjek pajak apabila membaca pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Maka yang dikenai pajak bersifat final adalah atas penghasilan sebagai berikut. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan E. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.